Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Gunawan, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada pelaporan IKI terkait pemecahan masalah kali ini, saya akan mencoba membicarakan tentang pembentukan kelompok belajar di dalam kelas. Beberapa rekan guru, terutama guru muda, guru junior, masih mendapat kesulitan bagaimana membentuk kelompok belajar para siswanya yang efektif dalam waktu yang cukup singkat, terbentuk kelompok yang memiliki dinamika yang merata. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, cara bebas. Dalam cara bebas ini, guru yang bersangkutan tentu saja membebaskan para siswa untuk memilih temannya. Misalnya dalam satu kelompok diinginkan 5 orang, biarkan saja. Ya, jadi orang-orang itu memilih kelompoknya sendiri. Tentu cara ini sangat tidak efektif dan tidak efisien. Cara yang kedua adalah misalnya berencana penyebaran gender. Pokoknya Bapak minta harus ada pria dan wanita dalam satu kelompok. Harus sama. Nah, cara ini pun kecil kemungkinan untuk efektif, keuntungannya memang tersebar ada laki dan ada perempuan. Cara yang kedua yang disebut dengan cara yang terpola, cara yang kedua ini, cara yang terpimpin. Pada cara yang terpola atau cara terpimpin ini pun ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan nomor urut, ya, nomor urut daftar hadir. Misalnya kita membutuhkan satu kelompok 5 orang dan dalam satu kelas itu ada 35 siswa. Maka akan terbentuk nanti 7 kelompok. Mudah caranya guru ini. Bagaimana? 1 sampai 5, nomor urut 1 sampai 5 tentu kelompok 1. Nomor urut 6 sampai 10 tentu kelompok 2 dan seterusnya. Itu cukup efektif dari segi waktu, bisa langsung selesai beberapa menit dengan cara seperti itu. Guru tinggal menyebutkan saja 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2. Cukup efektif. Cara yang kedua atau pola yang kedua adalah pola berdasarkan kedekatan. Yang pertama, kedekatan rumah. Nah, keuntungannya kalau terbentuk siswa berdasarkan kedekatan rumah, apabila tugas diberikan di luar sekolah, maka anak yang cenderung kedekatan rumahnya dekat, itu akan mudah mereka bertemu dan berkelompok. Cara yang kedua dari pola cara yang kedua ini adalah kedekatan hati. Kedekatan hati yang dimaksud adalah kesamaan sikap, kesamaan pandangan, ya kedekatan hati. Jadi mereka punya kebiasaan saling memaklumi begitu. Ini lebih efektif dibanding yang tadi ya, dibanding jarak. Hanya memang ini mengabaikan jarak. Bisa saja jaraknya berjauhan. Tetapi kalau hati sudah dekat, hati sudah senang, jarak jauh pun mereka pasti datang dan pasti bertemu. Jadi ini cukup efektif. Ada lagi yang efektivitas yang terakhir, yang keempat, atau pembentukan kelompok ini, guru yang bersangkutan harus mengetahui kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah dari segi kecakapan, dari segi kemampuan kognitifnya. Jika targetnya ada dinamika kelompok, maka ambil ini yang paling efektif. Dalam satu kelompok itu, kelompok atas akan memimpin satu kelompok itu. Kelompok bawah tentu akan dipimpin. Mereka akan ada yang memandu, ya teman sebaya itu. Ini sepertinya yang paling efektif. Jadi, buatlah satu kelompok dengan menyertakan ada kelompok atas, anak yang pandai, dan ada kelompok bawah, dan ada kelompok penengah. Maka dinamika dalam kelompok itu akan hidup, motornya siswa kelompok atas itu tadi. Cara yang paling lebih berhasil guna, guru tentu harus tahu dahulu siapa siswa yang terkategori kelompok atas, yang masuk kategori kelompok bawah. Yang tengah abaikan sementara. Maka tuliskan di papan tulis, ketua kelompok 1 Ahmad misalnya, karena Ahmad tergolong kelompok atas. Nah, kelompok bawahnya tulis si A, si B, si C, sisanya nanti kelompok menengah. Kelompok 2 misalnya Muhammad Jainuddin. Nah, Muhammad Jainuddin itu tentu saja dia kelompok atas, ya. Cara ini insya Allah akan memberikan dinamika kelompok yang cukup efektif. Karena ada tutor sebaya, kelompok atas memimpin kelompok menengah dan kelompok bawah. Itu barangkali. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.